Meskipun Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, masih saja ada isu untuk mengajukan hak angket DPR terkait kecurangan pemilu 2024. Berkenaan hal itu, Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto, RAPS 08, Dr. JS Simatupang berkomentar bahwa sah-sah saja jika memang ada yang masih mengajukan hak angket. Ditambah lagi kini juga ada gugatan di PT UN terkait hal serupa. Menurut JS Simatupang, hak angket itu sulit diwujudkan dan tidak akan terjadi jika melihat pertemuan-pertemuan ketua partai belakangan ini. Walaupun hak angket itu dipaksakan terjadi, maka akan sulit pula untuk mencapai quorum. Karena itu, JS Simatupang berharap jangan ada lagi teman-teman dari partai yang mencoba mengompori terkait hak angket ini. Berikut komentar JS Simatupang berkenaan hak angket yang belakangan isu ini kembali digulirkan, yang diwawancarai Jakarta Channel di Geraha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 1, Jakarta, tepat berada di seberang Istana Presiden RI, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Dia sah-sah aja namanya komentar kan. Namun persoalannya begini, yang mengeluarkan sekarang statement, mengusulkan baik pembicaraan tentang angket, gugatan baru, gugatan kepada TUN dan sebagainya. Ini kan bukan orang partai yang merasa dirugikan. Gitu loh. Sehingga saya bilang, seorang penegak hukum jangan melakukan pembenaran dalam kesalahan gitu. Ya. Yang bagus itu adalah melakukan pembenaran untuk menjadi tidak salah. Jangan dari kesalahan. Nah, kalaupun dilakukan itu, substansi untung apa yang dimiliki oleh negara dan bangsa ini gitu. Apa yang dimiliki? Kedua, anggota Dewan DPR kita sekarang tinggal menunggu hitungan jari. Kalau mereka terpilih, kalau tidak terpilih, ya berpikir lebih besar lah. Di mana kebutuhan penegakan demokrasi atau penegakan hukum, tuduhan terhadap Pilpres 2024, untungnya melaksanakan angket atau tidak melaksanakan angket sama sekali. Ada 8 partai sampai 2024 ini yang masuk Senayan. Saya belum ada lihat satu komentar pun dari pengurus ketua umumnya yang menyatakan, ya perlu juga ini hak angket. Baru perlu juga tidak, apalagi untuk mengusulkan. Sehingga hemat saya para praktisi yang menjadi seperti lebih-lebih oposisi ini, ya tenanglah, jangan tukang kompor ini yang kurang baik lah. Ada omongan salah satu kiai dari Makassar, Ustadz Latif ya kalau saya tidak salah. Ada omongan kepada tokoh politik ini, kalau memang Anda mempunyai ide berlian, mempunyai kemampuan berlian yang harus dilaksanakan dan masyarakat ingin itu diberlakukan, Anda masuk ke pemerintahan, Anda masuk ke partai politik. Ada nggak yang memilih Anda? Karena sekarang memang media ini sangat bagus sekali untuk mencelakakan terkadang orang yang benar. Tapi juga sangat bagus lagi mengangkat kesalahan orang yang terkadang ditutup-tutupi oleh oknum-oknum pejabat. Jadi media ini seimbang. Memborbardir yang jahat menjadi baik pelaksananya. Jago membandir yang tidak jahat menjadi terbengkalai. Nah ini, jadi saya anggap para tokoh-tokoh yang selalu menyuarakan kebenaran, keadilan berimbang. Omongan kiai tadi sangat masuk akal. Anda kalau mau masuk langsung untuk ikut serta, tidak hanya menuduh, tidak hanya memberikan komentar, tapi tidak ada solusi, masuk ke parlemen. Ada nggak yang memilih? Jangan seperti yang kita tahu ini. Di kampungnya saja dia tidak pilih. Contohnya saya Simatupang. Saya mau ikut jadi DPR. Di kampung saya memilih, saya nggak ada. Ada itu di Medan. Di Medan ada calon DPR. Bayangkan aja calon DPR. Suaranya 5.000 juga tidak ada. Kos dia hanya untuk cetak kartu nama udah rugi. Nah itu yang tidak melihat kondisi. Sebenarnya saya ini sudah bisa nggak mampu berguna di masyarakat.
Itu tolak ukurnya. Kalau tidak, ya sudahlah. Hemat saya, kasih konsep lah kepada Pak Prabowo Gibran. Kasih usulan. Siapa tahu itu dijalankan. Kalau salah, baru kita kritisi. Ini Pak Prabowo belum menjalankan apa-apa, sudah dikritisi. Lah yang milih Prabowo itu bukan Prabowo loh. Yang milih Prabowo itu masyarakat. Soal bagaimana caranya tim Pak Prabowo Gibran itu supaya memilih masyarakat itu. Dia juga yang mengkritisi, dia juga punya calon. Bayangkan calonnya Anies ribut karena kemenangan Pak Prabowo. Aneh. Tim suksesnya Ganjar ribut kalau kemenangan Pak Prabowo. Aneh. Harusnya dia ribut. Kok suara saya di Semarang bisa kalah? Kok suara saya di Taput kalah semua? Evaluasi tuh. Evaluasi mulai dari calon DPR-nya, DPRD, segala macam. Ini perlu evaluasi besar-besaran loh. Kok bisa DPR-nya menang di daerah itu, calon presidennya kalah? Nah, ini kan yang harus bijak. Ini Pak Hasto kalau dengar ini loh. Saya pernah, kalau saya tidak salah dengar Ibu Mega, kalau suara DPR-nya di dapilnya lebih besar suaranya daripada suara presiden, saya tidak akan lantik. Itu bagus statement itu. Kan yang terjadi sekarang begitu. Pertandingan yang dianalisa oleh tokoh politik, masyarakat, hanya sebenarnya antara 02 dengan 03. 01 itu disepelekan. Nah, sekarang yang terjadi ribut. Suara parlemennya PDIP utuh, presidennya tidak ada. Ini yang dianalisa. Kalau Anies, saya lihat welcome aja. Hanya partai PBB, partai P3 yang jeblok sebagai pendukung Anies. Yang lainnya stagnan aja, biasa aja. Jadi, ayo dong teman-teman, apalagi para yang senior. Ya, untuk lebih, kalau saya bilang tidak lebih dewasa, bukan dewasa di umur ya. Dewasa di disiplin ilmu yang sering diberikan kepada generasi muda untuk mengatakan sesuatu itu, bahwa ini benar karena kesalahan, bahwa ini benar dipaksakan dari kesalahan, bahwa ini benar karena kebutuhan politik. Pak, pemilihan di Cina yang penduduknya itu melebihin daripada pemikiran kita. Pemilihan presidennya aja nggak sampai suaranya seperti Pak Prabowo, Pak. Nggak sampai suaranya seperti Pak Prabowo Gibran. Kok ini niscaya kita katakan selalu ada curang di pemilihan mana yang tidak ada kecurangan, Pak? Tapi ada kecurangan yang harus ditutup mata, ada kecurangan yang harus memang itu kemauan siapa. Jadi jangan tuduhan itu terjadi kalau sudah kalah. Dikatakan ini, saya kupas sedikit masalah Pak Mas Gibran segala macam. Kenapa ketika pemilih nggak usah ikut pemilu? All out. Seperti kita sidang di pengadilan sering. Nggak setuju, all out. Ya kalau didenda, didenda. Bikin dong alasannya. Ini ketiga pertandingan pendaftaran dia. Bahkan debat ikut. Setelah pemilu dikatakan, itu calon cacat haram dari MK. Ya, cemen kalau menurut saya. Cemen. Kecuali ketika ada debat oleh KPU sebelum terjadi pemilu. Saya nggak mau dengan dia. Itu urusan KPU kalau mau mengikut sertakan. Tapi kalau debat saya nggak mau. Gitu dong gentle ya. Ini nggak ikut berdebat kok, malah adu ilmu. Nah sekarang, ini yang saya sebut, perlu ada penyeimbang, perlu, tapi tidak dibutuhkan. Ya, bangsa ini besar, bangsa ini majemuk, dan masih lebih besar yang menikmati kemerdekaan ini kurang. Ekonomi, lapangan kerja, tingkat kehidupan masih lebih besar kita. Yuklah sama-sama, apalagi saudara-saudara saya yang sudah mumpuni jabatan, uang, dan pengalaman, berumur 65 ke atas, yuk kita sama-sama perbaiki di tingkat diri kita sendiri, keluarga dekat dan sebagainya. Bisa bayangkan beberapa desa sekarang di Indonesia ini yang belum ada listrik, belum ada air, belum pernah goreng ikan untuk dimakan. Ayo dong. Apalagi khususnya anggota dewan yang dibayar oleh negara melalui uang rakyat untuk melakukan survei terhadap dapilnya. Ingat tuh, anggota DPR itu digaji siapa? Digaji oleh rakyat yang memilih dia. Yang itu makan ikan asin juga nggak bisa. Nih, saya kupasin di DPR ini. Ayo, ada masa reses Anda
Kasihkan aja itu separuh reses Anda itu kepada rakyat. Kenapa tidak? Tanpa mereka, tanpa suara mereka, Anda nggak akan bisa menjadi DPR, menjadi raja di Senayan. Kunjungan ke luar negeri, nggak, buset. Itulah yang terkadang saya sedih melihat teman DPR. Dan itu yang membuat saya tidak mau menjadi DPR. Tapi saya akan siap untuk mengkritisi teman-teman DPR. Kali ini, saya akan lebih kritisi lagi terhadap sahabat saya yang duduk di Senayan. Mudah-mudahan ini mereka dengar. Hemat saya tidak bakal terjadi. Ya, tidak bakal terjadi karena perhitungan daripada para ketua umum partai ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dan kalaupun terjadi, quorum tidak tercapai. Ya, kita tahulah ya, mungkin dalam perjalanan waktu sosok seorang Ibu Mega, ya, partai terbesar dalam Senayan, hubungannya dengan Pak Prabowo sangat bagus. Secara pribadi ya, tidak ada persaingan sebenarnya. Dan kita harapkan kedua tokoh ini juga bisa saling mengalah, bukan saling tidak mengalah untuk perbaikan masyarakat ke depan. Dan dengan umur yang sudah senjah ya, Pak Ibu Mega juga begitu, Pak Prabowo. Ayo di sisa-sisa usia ini yang Tuhan masih mempercayakan tugas mereka untuk memperbaiki segala kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya koalisi Indonesia di Pak Prabowo sekarang, hanya PDIP yang belum soft benar gitu loh ya. Hemat saya, ayolah ya tokoh-tokoh PDIP melihat ke depan. Andaikan juga mereka memang harus berniat jadi oposisi, itu hal yang benar juga. Tapi kalau untuk negara ini, itu belum perlu dibutuhkan gitu. Nah untuk kali ini, sejak Pak Prabowo itu tampil menjadi calon presiden, wakil presiden, tetap baik hubungannya dengan Ibu Mega. Ya kenapa? Pertandingan sudah selesai dan harus memang ada yang menang, ada yang kalah. Gak ada pertandingan yang menang dua-dua, draw terus-terusan. Ya logo, ya dihidupkan kembali. Dan saya kira sepanjang yang saya tahu Pak Prabowo ini sangat care untuk bersahabat. Semakin saya kenal gitu loh. Yang berbeda pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia ini. Kita ini banyak kali dendamnya. Suka kali dendam kita. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo dengan karakter kejawaannya, karakter pendidikan di luar negeri, dengan karakter kehidupan sekarang ini, ya, yang begitu bertambah sabarnya saya lihat. Orang semakin banyak senyum, itu kesabarannya semakin banyak. Ya, semakin banyak senyum, sabarnya makin tinggi. Nah, ini Bu Mega senyumnya sudah mulai keluar kembali nih. Ya, kemarin-kemarin di Lebaran, ya datang Pak Presiden, senyumnya udah keluar. Nah, ayo teman-teman di PDIP jangan jadi kompor lagi lah. Ya, ayo jangan jadi kompor lagi. Kita butuh tokoh-tokoh ini mempersatukan pemikiran kepada generasi muda. Mempersatukan kepemikiran, memberikan kontribusi yang baik kepada generasi muda. Karena pasti berganti zaman ini. Ya, bukan seperti roda. Ya, kepemimpinan itu harus berganti, dari yang tua harus turun ke bawah. Ayo dikader. Mau dikader anaknya, mantunya, bagi saya itu hal positif. Itu bukan mesti KKN kok. Saya wajar lah, anak saya paling saya utamakan menggantikan saya. Nggak mesti keponakan, nggak. Jadi, ayo kita bedah KKN itu dengan objektif, tidak subjektif. Ingat loh, setiap pejabat, setiap penguasa, setiap pengusaha, yang namanya KKN, itu hal utama yang baik mereka lakukan. Dan tidak boleh kita terlalu intervensi. Jangan ketika kalah itu KKN segala macam. Jadi harapan saya itu hak angket ini niscaya hanya tinggal omongan. Ya seperti lagu lah. Ya, seperti lagu kau berjanji tapi kau yang mengingkari. Nah, itu hak angket ini hemat saya.